Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslimat katsira amma ba'd. Pemirsa channel Al Hasan dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita dan menyelamatkan kita dan keluarga kita beserta kaum muslimin dari segala macam fitnah dan keburukan. Walhamdulillah, atas segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa di sini berjumpa kembali dalam podcast dakwah serial dari Al-Aqidah Wasithiyah. Sampai pertemuan keberapa ini episode berapa ini? Wah, lupa. Udah banyak. 7 kalau nggak salah. 7 ya? 7. Iya. Jadi kita masih bersama Bang Ainur ini. Iya. Ya, kita lupa nanya apa beliau. Gimana, sehat? Ya, kurang. Kurang sehat. Ini suaranya agak-agak kayak cakrakan dikit dah. Cakrakan. Ya, Banyakan makan apa tuh? Cakrak. Apaan tuh cakrak? Agak kenal dia. Kurang minum kali. Hah? Kurang minum. Kurang minum? Iya. Oh, bukan kurang kasih sayang ya? Oh, kebanyakan itu. Banyakan? Iya. Oh, kan istri cuma satu. Oh, satu rasa 4. Oh, gitu. Kata ya? Pak Majid. Kata Pak Majid ya. Terus salpok sama itu tuh, masker. Apaan tuh? Masker kita belum dapat ini, Bang Miki. Oh, Kita gitu. endorsein, jangan lupa. Ya, Oke. ini. Kita masih masuk di Al-Wasithiyah ya. Kemarin kan kita udah bahas tuh mengenai muqaddimah dari mengimani sifat-sifat Allah Iya. dan nama-nama Allah. Nah, sekarang kita masuk perkataan Ibnu Taimiyah, wa qad dakhala fi hadhihi al-jumlati ma wasafa Allah bihi nafsah fi suratil Ikhlas allati ta'dilu thulutsal Quran. Kata Ibnu Taimiyah, dan termasuk dalam pembahasan ini semua, pembahasan yang sebelumnya, undang-undang ketentuan dalam mengimani nama dan sifat Allah, terutama sifat-sifat Allah ya, ialah apa yang Allah sebutkan sifatnya, apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri, ini semua di dalam surah Al-Ikhlas. Yang surah Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran, selevel setara dengan sepertiga Quran. Haitsu yaqul, itu di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu. Seru tuh. Gimana serunya tuh? Al-Ikhlas itu setara 1/3 Quran. Nah, berarti kalau kita baca nih, Qul huwallahu ahad sampai selesai, sampai 3 kali, dapat dong pahala khatam Quran dong. Nah, ini perlu dipahami ya. Nah, maksud dari ta'dilu sulusal Quran itu dari sisi jaza was sawab, balasan pahalanya. Ya. Artinya seorang itu tidak dianggap sudah udah khatam Quran, dah gak usah baca Quran lagi. Tapi dari sisi pahalanya, dia baca Al-Ikhlas sekali, sepertiga Quran. Dia baca 3 kali, nah baru selevel. Tapi itu dari sisi pahala. Sama dong. Ya sama, tapi bukan berarti dia seperti orang yang dari sisi ijza, dari sisi ijza yang dia selevel setara dengan orang yang membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari sisi pahala sama, tapi dari sisi keutamaan tentu beda. Gitu. Dari sisi keutamaan jelas yang lebih utama membaca huruf per huruf, ayat per ayat, surat per surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, tapi pahalanya sama kayak begitu. Ya, begitu Bang Ainur. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Nah, terus karena itu Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Quran, nah, itu saya pernah denger nih. Nah, Ada sahabat Nabi yang katanya pernah ngimamin sholat, bacanya kulhu mulu. oh iya. Terus ditegur sama sahabat katanya, laporin ke Nabi. Nah, terus lanjutannya gimana? Nah, Mungkin gara-gara dengar itu kali ya? ya, kan Nabi bilang ke yang melapor tadi, coba tanya pada dia. Kenapa kamu bacanya Al-Ikhlas terus? Ada apa? Ketika ditanya sama orang kampungnya, makmumnya, kenapa sih kamu bacanya Al-Ikhlas terus? Gitu. Ya, kata dia, sekalian uhibbuha. Ya, karena saya mencintainya. Uhibbu an aqra biha.
saya suka baca surah ini di annaha sifatur rahman. Ya, karena surat Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah yang Maha Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka bacanya. Nah, ketika dilaporkan kepada Nabi SAW, wahai Rasul, karena orang ini mengatakan Al-Ikhlas sifat Allah yang Maha Rahman. Dan saya suka membacanya. Kata Nabi SAW, fa akhbiruhu. Kabarkan kepada orang tersebut, Allaha yuhibbuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut karena dia mencintai surah Al-Ikhlas. Karena di Al-Ikhlas terkandung sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, sekufu siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkandung sifat-sifat kesempurnaan dalam surah Al-Ikhlas. Kayak begitu, Bang Ain. Kalau kita terapin di alasan gimana itu? Bisa aja. Oh bisa ya? Ya bisa. Ya, cuman lihat nanti kondisinya ya. Nah, apakah jamaah ngerti apa enggak? Nah, kudu ngertiin. Nah, ada lagi nih Tat. Kan di Kulhu itu, surat Kulhu itu kagak ada bahasan ikhlas-ikhlasnya tuh. Kok kenapa jadi namanya Al-Ikhlas ya? Ya, jadi surah Al-Ikhlas itu di Al-Quran ada dua. Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun, itu ikhlas, itu maknanya akhlasa yukhlisu ikhlason. Dia masdar kan? Artinya dia tajrid, pemurnian. Ya, pemurnian dari segala macam syirik dan wasaniyah di Qul ya ayyuhal kafirun. Pemurnian akidah seseorang dimurnikan dari segala macam kesyirikan. Wasaniyah, peribadatan kepada berhala. Jadi murni seorang hamba beribadah hanya pada Allah. Ini kalau Al-Ikhlas Qul ya ayyuhal kafirun. Para ulama menamakan Al-Ikhlas itu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun pada uluhiyah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum. Ya perhatikan, wahai katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wa la antum a'buduna ma a'bud. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal musyrikin Quraisy sudah menyembah Allah selama ini. Dalam proses haji, umroh, mereka sholat di Ka'bah, mereka berdoa, istighosah, mereka juga iktikaf di Masjidil Haram. Bahkan ketika sedang dalam kondisi genting, mereka hanya berdoa pada Allah, istighosah saja pada Allah. Namun Allah batalkan peribadatan mereka. Sehingga Allah katakan dua kali di surah Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, la in syakartum, la in asyrakta la yahbatunna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapuslah amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini Qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallahu ahad, ikhlas itu dari sisi apa? Nah, dinamakan surah Al-Ikhlas ini litajrid, ya. Litajridiha at-tauhid. Karena untuk memurnikan tauhid dalam sifat-sifat Allah dari keserupaan terhadap makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kesempurnaan sifat-sifat Allah tempat gerak Allah samad. Kesempurnaan Allah seperti makhluk. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makhluk demikian. Allah ahad. Allah lah yang Maha Esa yang diibadahi. Nah, ini sifat-sifat kesempurnaan semuanya. Jadi kalau dinamakan Al-Ikhlas karena pemurnian dia dari segala macam aib dan celah, dari segala macam kesyirikan dan noda-noda kesyirikan. Begitu makanya. Ini bukan ikhlas yang kita pahami selama ini. Bukan. Kalau ikhlas bahasa kita, hilang duit, udah ikhlasin aja. Kayak istri antum bilang, Bang Ainur, iya, silakan nikah lagi. Saya ikhlas. Neng ikhlas. Ya, gitu. Alhamdulillah. Itu amin. Misalkan, ya, amin. Itu ikhlas bahasa kita legowo. Oh, beda ya. Rela. Nah, kalau ikhlas dalam yang kita bahas di sini dalam bahasa Arab itu memurnikan. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memurnikan ad-din, ibadah itu hanya untuk Allah. Begitu maksudnya Bang Ayu. Ilmu ikhlas nih namanya. Hah? Ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas gitu. Ya, memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Semua sifat-sifat Allah itu terkandung di surah Al-Ikhlas. Yang kuliah qul huwallahu ahad. Makanya ini selevel setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ya, di matan berikutnya insya Allah. Kita tandain deh ya. Baik, berarti sudah selesai sesi ini, kita nanti lanjutkan lagi ya. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.